pendidikan kesehatan kepada ibu hamil itu penting. Jadi hamil dan bersalin proses alamiah, tapi tiba-tiba menjadi komplikasi dan bahkan berakhir dengan kematian. Kita harus libatkan suaminya. Kita sekarang sudah mulai melibatkan suami. Jadi melibatkan suami untuk ikut di dalam pemeriksaan kehamilan. Jadi punya rasa tanggung jawab. Kadang seringkali hamil bersalin urusan perempuan saja. Sebetulnya intinya adalah kita pengen memberi pendidikan model yang menghasilkan lulusan yang kompeten. Itu standarnya ya. Standarnya kompeten, jadi mampu mengatasi masalah-masalah kesehatan perempuan dan anak. Jadi kadang-kadang kalau pendidikannya ya nggak kompeten ya. Kalau tidak menyiapkan pendidikan yang kompeten kan masuk bidannya nggak bisa nolong persalinan. Harus mumpuni, jadi terampil secara knowledge, secara skill dan punya perasaan ya. Bidan itu bukan hanya menolong persalinan, tapi bisa care dan peduli, lebih care dan peduli. Jadi sebetulnya, itu bidan yang. Jadi bidan itu bukan hanya nunggui proses persalinan, tapi memberikan semangat, memberikan kepedulian, motivasi. Lingkup pelayan kebidanan itu adalah mempersiapkan, mengantarkan ibu untuk bisa melahirkan anak dengan sehat dan anak yang bertumbuh dan berkembang yang dapat sehat juga. Jadi bisa menyiapkan generasi penerus yang sehat. Jadi paling tidak, misalnya seorang perempuan itu reproduksinya sehat, itu ditentukan sejak dia di dalam kandungan ibunya. Seorang perempuan bisa menjadi reproduksinya kan itu alat sel telur itu ada sejak dia di dalam kandungan ibunya. Ya kan? Sudah ada, sudah berkembang alat reproduksinya. Jadi mulai berkembang kan setelah dewasa. Nah itu bisa, jadi ketika dia melahirkan anak, jadi anak ini dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat dan dapat bereproduksi lagi dengan sehat juga. Jadi terus ya sepanjang siklus reproduksi perempuan. Jadi kalau misalnya terganggu masa kehamilannya, mungkin bisa mengganggu sepanjang hidup anak ini. Jadi generasi itu bisa terganggu. Iya. Jadi nanti begitu hamil, dijaga. Kemudian melahirkan, proses melahirkan itu bisa mempengaruhi kesehatan anak sepanjang hidupnya. Misalnya anak lahir nggak nangis, nah itu bisa mempengaruhi perkembangan otak. Terus nggak nyusuin, perkembangan itu sepanjang terus. Jadi paling tidak minimum sampai 5 tahun, 5 tahun itu kita jaga. Nah setelah 5 tahun berkembang lagi, akil balik lagi, itu dampingin lagi proses menstruasi lagi. Terus jadi sepanjang, jadi intinya adalah bagaimana menyelamatkan seorang perempuan, kemudian ketika perempuan itu melahirkan, anaknya dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat juga.